Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, iman di dada, berkah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita masih dipertemukan di mata pelajaran akidah akhlak di pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah Allah sudah memberikan kita kesehatan di pagi hari ini. Nah, teman-temanku semuanya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari yang cerah ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, baik ya teman-teman, semoga dengan bacaan doa sebelum belajar tadi, pembelajaran kita pada pagi hari yang cerah ini diberi oleh Allah kelancaran dan kebarokahan. Nah, langsung saja ya teman-teman. Di sini Bapak Ismail akan menjelaskan tentang akidah Islam. Nah, di dalam akidah Islam di sini Bapak akan menjelaskan tentang 5 materi. Nah, materi yang pertama itu pengertian akidah Islam. Yang kedua, dasar-dasar akidah Islam. Yang ketiga, tujuan mempelajari akidah Islam. Yang keempat, pengertian iman, Islam, dan ihsan. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu hubungan iman, Islam, dan ihsan. Begitu ya. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian akidah Islam. Jadi makna akidah secara bahasa berasal dari kata akoda yaqidu aqidatun yang berarti ikatan atau perjanjian. Itu berdasarkan di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat pertama. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Jadi, yang dimaksud dengan akidah adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, akidah Islam adalah suatu pondasi atau suatu keyakinan yang harus dipenuhi orang-orang yang meyakini, seperti itu, atau pondasi awal. Jadi secara menurut bahasa, akidah di sini bukan hanya dipelajari oleh agama Islam, tapi juga dari agama di luar Islam. Jadi kita bisa mengenal istilah ada akidah Islam, ada akidah Yahudi, ada akidah Nasrani, seperti itu. Jadi ketika seseorang sudah mempelajari akidah, jadi seseorang itu akan mempunyai pondasi awal, apalagi akidah Islam di sini mempunyai pondasi awal, pondasi dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang wajib disembah dan hanya Allah lah yang Maha Esa, Allah yang Maha Penguasa dan Allah yang Maha segala-galanya. Dan ketika kita sudah mempelajari akidah Islam, jadi kita sudah mempunyai pondasi awal, pondasi yang kuat bahwa keyakinan bahwa hanya Allah lah yang wajib disembah dan Allah yang maha semuanya, seperti itu. Bahkan Allah itu mengutus rasul-rasulnya ke bumi itu untuk mengajarkan umat Islam, umat manusia, untuk mengajarkan tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Dijelaskan juga di Al-Quran surat An-Nahl ayat 36 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut
faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Allah, yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut atau berhala. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Seperti itu. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Jadi itulah salah satu pengertian dari akidah Islam. Salah satunya itu di Quran surat An-Nahl ayat 36. Jadi kita sudah tahu ya teman-temanku semuanya. Kita Bapak memanggilnya teman-teman semuanya karena sudah SMP, sudah MTS. Jadi kita sudah mengetahui tentang apa itu akidah Islam dan terdapat di Al-Quran surat Al-Maidah dan Quran surat An-Nahl ayat 36. Lanjut ya untuk materi yang kedua, yaitu dasar-dasar akidah Islam. Dasar-dasar hukum akidah Islam itu terdapat di Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi oleh karena itu akidah Islam ini bersifat tauqifi, yang berarti tidak dapat ditetapkan kecuali dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amroini lam tadillu ma tamasakum bima kitabillahi wa sunnati rasuli. Sudah kami tinggalkan dua perkara. Jika kamu berpegang di dua perkara itu, maka kamu tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga terdapat di Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu terhadap kepada talinya Allah dan janganlah kamu bercerai-cerai. Itu ya. Lalu di Al-Quran juga banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid atau mengesahkan Allah, yang menyembah Tuhan kepada Allah. Salah satunya di Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 dan surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan juga di hadis itu menceritakan tentang bagaimana kisah-kisah Nabi menjelaskan tentang tauhid kepada Allah. Salah satunya di hadis Bukhari seperti ini. An Abi Hurairah, kana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam barizatun yauman linnasi fa'atahu Jibril faqala ma al-imanu qala al-imanu antu'minu billahi wa malaikatihi wa biliqatihi wa rasulihi wa tu'minu bil ba'si. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari bersama dengan para sahabat. Lalu datanglah malaikat Jibril alaihi salam yang kemudian bertanya, apakah iman itu? Lalu Nabi SAW menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya, beriman kepada pertemuannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit, maksudnya hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Dan masih banyak sekali hadis-hadis maupun ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang tauhid atau mengesahkan
oleh Allah, mengesahkan Allah. Jadi itu ya teman-teman, kita bisa mengetahui dasar-dasar akidah Islam. Selain kita mengetahui tentang apa itu akidah Islam, kita juga mengetahui dasar-dasar yang mendasari akidah Islam, dasar hukum akidah Islam. Lalu lanjut untuk materi yang ketiga, yaitu tujuan mempelajari akidah Islam. Nah, kita tadi kan sudah mengetahui apa itu akidah Islam. Lalu yang kedua, dasar-dasar hukum akidah Islam. Lalu yang materi yang ketiga ini tujuannya. Nah, tujuannya apa teman-teman? Kok harus mempelajari akidah Islam ini teman-teman? Apakah ada yang sudah tahu? Kalau belum tahu, saya Bapak akan memberitahu. Yang pertama itu untuk memupukkan dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak manusia lahir. Jadi ketika manusia yang sejak lahir itu sudah dipupuk dan dikembangkan dasar ketuhanan, maka mulai sejak lahir itu manusia sudah mengenal Tuhannya, dan karena itu Tuhan yang wajib sembah, yaitu hanya Allah yang wajib sembah. Lalu yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Jadi kan kita sudah yakin karena akidah Islam ini adalah pondasi awal. Jadi kita mempunyai pondasi, mempunyai keyakinan bahwa hanya Allah lah yang wajib disembah. La ilaha illallah, hanya Allah lah yang wajib disembah. Jadi ketika kita sudah mempelajari akidah Islam, kita seharusnya itu terhindar dari kemusyrikan. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari akal pikiran yang menyesatkan. Sudah sesuai yang saya jelaskan tadi, dari pengertian akidah Islam saja itu adalah keyakinan kepada Allah. Jadi ketika kita sudah mempunyai mindset pikiran tentang bahwa hanya Allah lah yang wajib disembah, kita tidak akan tersesat seperti itu. Lalu yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Jadi ketika kita kecil sudah dipupuk, sudah dikembangkan dasar ketuhanan, maka kita mempunyai pondasi yang kuat, mempunyai dasar pokok pikiran yang kuat, mindset yang kuat bahwa hanya Allah lah yang wajib disembah. Lalu yang tujuan yang nomor 5 yaitu menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Karena apa? Karena kita sudah mempelajari akidah Islam, kita sudah yakin, kita sudah mempunyai pola pikir, mempunyai pola dasar, mempunyai dasar-dasar bahwa kita yakin kepada Allah, kita hanya Allah lah yang wajib disembah, kita tidak akan terpengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Seperti itu ya. Baik teman-teman, kita sudah mengetahui ya tujuan mempelajari akidah Islam. Seperti itu. Jadi kita harus mempelajari akidah Islam ya banyak sekali, karena itu adalah pondasi awal kita untuk masuk ke dalam Islam. Jadi ketika kita sudah mempelajari, kita mempunyai keyakinan, yakin bahwa hanya Allah lah yang wajib disembah. La ilaha illallah, hanya Allah lah yang wajib disembah. Seperti itu. Lanjut untuk materi yang keempat, yaitu pengertian iman, Islam, dan ihsan. Iman secara bahasa berasal dari kata amanu, amanah, yu'minu, imanan, yang berarti percaya. Sedangkan menurut istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan. Seperti itu ya. Jadi setelah kita iman, setelah kita mengimani, kita bisa dikatakan orang mukmin atau orang yang beriman. Seperti itu. Jadi pengertian di atas, iman itu ada tingkatan ya teman-teman. Yang pertama itu tingkatan mengenal, lalu yang kedua tingkat kesadaran, dan yang ketiga tingkat hakul yakin. Tingkat mengenal itu artinya orang baru tahu apa yang dia imani. Contohnya baru masuk Islam, kita diberi yang awal itu, oh aku iman kepada Allah, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu tingkat kesadaran. Nah, di tingkat ini orang bukan hanya tahu apa yang dia imani, tapi dia tahu alasan mengapa dia mengimani apa yang ia percayai, seperti itu. Jadi contohnya aku sudah
Aku menyembah Allah. Jadi aku tahu bahwa Allah lah yang wajib disembah, tiada Tuhan selain Allah. Seperti itu contohnya. Lalu yang ketiga, ini adalah tingkatan yang tinggi, yaitu tingkat hakul yakin, adalah tingkat yang tertinggi. Jadi jika orang sudah memiliki tingkatan ini, jadi selain ia mengetahui apa yang ia imani, ia juga mengetahui alasan mengapa ia mengimani, tapi juga ia tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah. Ini adalah tingkatan tertinggi dari iman. Jadi kita harus ketika sudah mempunyai iman, kita juga harus memiliki tingkatan yang terakhir ini. Bagus, walaupun kita baru, kita harus mempelajari terus dari tingkatan awal, kesadaran sampai hakul yakin. Seperti itu. Lanjut, apa tahu itu Islam? Islam secara bahasa yaitu berasal dari kata aslamu yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, menyerah, dan selamat. Sedangkan menurut istilah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berdasarkan di Al-Quran surat Ali Imran ayat 19 yang berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaddina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Seperti itu. Jadi dari pengertian Islam di atas, kita ini mencakup 5 hal. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Bersyahadat membaca 2 kalimat syahadat. Lalu yang nomor 2, menegakkan sholat. Lalu yang ketiga, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Lalu yang keempat, menunaikan zakat. Dan yang kelima, haji bila mampu. Seperti itu ya. Jika kita sudah Islam, kita sebisanya kita mempunyai kewajiban untuk menetapi 5 hal tersebut, atau yang sering disebut rukun Islam. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan secara bahasa berasal dari kata ahsanu yusinu ihsanan, yang berarti berbuat baik atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala fahbirni an ihsani qala anta butallahi ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu. Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Seperti itu ya, dari hadis Muslim. Jadi dengan kata lain, kita itu beribadah harus benar-benar tulus, harus benar-benar ikhlas dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi ihsan ini memiliki 4. Yang pertama, ihsan terhadap Allah, ihsan terhadap Tuhan. Lalu ihsan terhadap diri sendiri. Lalu ihsan terhadap sesama manusia. Dan yang keempat, ihsan terhadap makhluk lain atau alam sekitar. Jadi itu ya, kita harus selain iman Islam dan harus ihsan, seperti harus berbuat baik atau mengabdikan diri, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu materi yang terakhir ya, hubungan iman, Islam, dan ihsan. Nah, setelah kita mempelajari yang pertama pengertian akidah Islam, yang kedua dasar-dasar hukum akidah Islam, yang ketiga tujuan mempelajari akidah Islam, yang keempat pengertian iman, Islam, dan ihsan. Setelah kita mengetahui 4 hal ini, dan yang terakhir hubungan iman, Islam, dan ihsan.
hubungan iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama iman menekankan pada akidah dan keyakinan atau amal batin. Yang kedua, Islam lebih menekankan amal lahir, tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya, seperti amal-amal soleh. Yang ketiga, ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang, sekaligus menjadi cermin kadar iman dan Islam seseorang. Nah, mengapa kok iman Islam ini harus dihubungkan? Karena tidak ada harus dihubungkan dan tidak karena iman Islam ini harus satu paket, tidak bisa dipisahkan antara yang lain. Itu ya teman-teman, mungkin bisa dapat kita pahami mulai dari pengertian apa itu akidah, yaitu keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, dasar-dasar hukum akidah Islam. Banyak sekali ya ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang akidah Islam. Lalu yang ketiga dasar tujuan mempelajari akidah Islam, salah satunya untuk pondasi dan keyakinan kita bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang keempat pengertian dari iman, Islam, dan ihsan. Lalu yang terakhir hubungan iman, Islam, dan ihsan. Seperti itu ya. Alhamdulillah kita sudah mempelajari itu semuanya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Bila mana ada tutur kata maupun perbuatan dari Bapak yang kurang berkenan di hati teman-temanku semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.